Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita kembali berjumpa. Tema yang kita angkat masih tentang Dajjal. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang Ibnu Sayyad, sekarang kita membahas kisah seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Tamim Ad-Dari itu kunyahnya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari dari Bani Lakham. Dulunya dia seorang pendeta Ahlul Kitab. Kana min ulama'i Ahlul Kitab. Dulunya dia ulama Ahlul Kitab. Datang ke Madinah lalu masuk Islam di tahun 9 Hijrah. Banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan sahabat-sahabat besar lainnya seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi melalui Tamim Ad-Dari. Kemudian dia pindah ke negeri Syam setelah terbunuhnya khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian dia tinggal di Baitul Maqdis dan wafat tahun 40 Hijriah. Kisah Tamim Ad-Dari ini diceritakan oleh seorang sahabiah, sahabat wanita, namanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, saudari dari sahabat namanya Dhahak bin Qais. Dia termasuk muhajirat, penduduk Mekah yang kemudian pindah ke Madinah di generasi awal. Dalam Sahih Muslim, seorang namanya Amir bin Syarahil Asy'abi bertanya kepada Fatimah binti Qais, "Hadithini hadithan sami'tihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tolong ceritakan kepadaku satu hadis yang engkau langsung dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Fatimah, "La in syi'ta la af'alan." Kalau kau mau, saya akan lakukan, saya akan ceritakan. Maka kata Amir, "Ajal, hadithini." Boleh, tolong ceritakan. Maka dia menceritakan kisah tentang setelah dia janda, suaminya meninggal. Kemudian ketika nunggu masa iddah, berkata Fatimah binti Qais, "Falamma inqadat iddati sami'tu nida'an al-munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'ah." Ketika aku sudah selesai masa iddahku, berarti sudah boleh keluar rumah, aku mendengar seseorang atas nama Rasul SAW memanggil orang-orang untuk sholat dengan mengatakan as-salatu jami'ah.
Lalu aku pun keluar dari rumah. Aku sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku saat itu berada di shaf wanita yang paling depan, persis di belakang shaf terakhir dari laki-laki. Setelah selesai, kenapa beliau memilih terdepan? Padahal shaf terbaik bagi wanita adalah paling akhir. Afdalu sufufir rijal awwaluha wa afdalu sufufin nisa akhiruha. Shaf yang paling utama bagi laki-laki paling depan, yang paling utama bagi wanita paling belakang. Tapi kenapa beliau memilih paling depan? Karena diyakini kalau ada panggilan begitu, pasti ada sesuatu yang penting yang akan Nabi SAW sampaikan kepada umat. Agar jelas paling depan. Lalu setelah falamma qadha Rasul sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa 'alal mimbar wa huwa yadhhak. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya, beliau duduk di atas mimbar. Mimbarnya bukan kayak ini podium. Kalau duduk di atas mimbar, kebayang kalau mimbarnya begini. Kana mimbaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thalatha darajat. Qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 3 tingkat, 3 anak tangga. Beliau suka berdiri di anak tangga kedua dan duduk di anak tangga ketiga. Ketika khutbah berdiri di atas tangga kedua. Ketika duduknya di tangga ketiga. Paling tinggi. Setelah selesai sholat, beliau duduk di atas mimbar sambil tertawa. Kata beliau, liyalzam kullu insanin musallahu. Hendaklah setiap orang duduk dulu di tempatnya masing-masing. Jangan lu bubar. Lalu beliau bertanya, atadruna lima jama'atukum? Tahu nggak kalian kenapa aku mengumpulkan kalian? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau berkata, Inni wallahi ma jama'tukum li rugbatin wala li ruhbatin. Walakin jama'tukum li anna Tamimam ad-Dari kana rajulan nasraniyan. Faja'a fabaya'a wa aslama. Adapun aku demi Allah, tidaklah aku mengumpulkan kalian untuk memberikan motivasi atau menakut-nakuti, enggak. Tapi aku kumpulkan kalian karena ada seseorang namanya Tamim ad-Dari. Tadinya dia Nasrani, bahkan pendetanya. Kemudian dia datang, berbaiat, masuk Islam. Wa haddatsani annahu raqiba fi safinah bahriyah ma'a 30 rajulan. Dia menceritakan pengalaman pribadinya kepadaku. Dia menaiki perahu, menaiki kapal laut beserta 30 orang ABK, anak buah kapal. Fala'iba bihimil mawj syahran fil bahr. Lalu perahunya diombang-ambingkan oleh gelombang di tengah lautan selama 1 bulan penuh. Bayangkan. Thumma urfi'u ila jaziratin fil bahr. Lalu mereka terdampar di sebuah pulau di tengah lautan. Hatta maghrib asy-syams, sampai matahari terbenam. Fajalasu fi aqrubis safinah. Fadakhalul jazirah falaqiyatsum dabah ahlab kathiratus sya'r la yadruna ma qubuluhu min duburuhi min kathratis sya'r. Lalu mereka duduk di Aqrub. Aqrub itu
skoci mungkin ya. Di perahu besar kapal laut ada perahu-perahu kecil kan, untuk biasanya kalau merapat ke daratan tidak bisa langsung ke daratan tapi masih agak ke tengah, lalu ke daratannya pakai skoci, pakai perahu kecil. Nah, mereka duduk di perahu itu, kemudian ke daratan, kemudian ketika sampai di daratan mereka berjumpa dengan dabah ahlab. Bahasa kitanya binatang yang jabrig, yang gondrong. Banyak bulunya. Saking tebal bulunya, mereka tidak tahu mana depannya, mana belakangnya. Saking tebal bulunya di seluruh tubuh. Faqalu, Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan bertanya, wailak ma'ant, apakah engkau, makhluk apakah engkau ini? Ternyata dia bisa menjawab, berarti bukan binatang. Dia menjawab, ana jassasah, aku jassasah. Ditanya, wa ma jassasah, apa jassasah itu? Para ulama menerangkan makna jassasah berasal dari kata tajassus. Tajassasa, ya tajassasu, tajassusan. Yaitu orang yang mencari-cari info, mengorek-ngorek keterangan dari manapun. Dia disebut jassasah karena dia mencari info untuk disampaikan kepada makhluk lain. Nanti makhluk ini akan kita ketahui. Yang jelas dia jassasah. Apa itu jassasah? Dia hanya bilang, ayyuhal qaum, intaliqu ila hadha ar-rajul fi ad-dair fa innahu ila khabarikum al-aswaq. Wahai orang-orang, pergilah kamu ke seseorang di dair itu tuh. Dair itu bangunan yang suka dipakai tempat ibadah agama-agama lain. Mungkin sebangsa biara kayak gitulah, tempat ibadah. Itu ada laki-laki. Dia itu sangat merindukan berita dari kalian. Kata Tamim, lamma samat lana rajulan fariqna minha an takuna syaitaniyah. Ketika dia menjelaskan sifat karakteristik laki-laki yang menunggunya, kami khawatir jangan-jangan ini syaitan. Lalu fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-dair. Kami pergi terburu-buru menuju biara yang ditunjukkan tadi. Walaupun setan, mereka siap menghadapi. Fa'idha fihi a'zamu insanan ra'aynah qad khalqan wa ashadduhu waithaqan majmu'atun yadah ila unuqihi ma baina rukbataihi ila ka'baihi bil hadid. Tiba-tiba kami temukan orang yang paling besar bentuk fisiknya. Kami tidak pernah melihat orang sebesar ini. Dan paling kuat rantai yang membelenggunya, sedang dibelenggu. Kedua tangannya disatukan ke tengkuknya sambil dibelenggu. Dan antara kedua lutut sampai ke kedua mata kakinya juga dibelenggu oleh besi. Dan besi dari kedua betisnya itu disambungkan oleh rantai besi yang juga sangat besar. Begini posisinya. Qulna wailak ma'ant. Kami bertanya, makhluk apa engkau ini? Dia bisa ngomong. Kata dia, qad quddirtum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Kalian telah ditakdirkan untuk mengetahui berita tentang aku. Coba terangkan dulu siapa kalian ini. Maka Tamim menjawab, nahnu unasun minal Arab. Raqibna fi safinah bahariyah. Fasadafna al-bahar hatta igtalama.
fala'iba binal mawj syahran thumma arfa'ana ila jaziratika hadhihi fajalasna fi aqrubiha fadakhalna al-jazirah falaqina dabah ahlab kathiru sya'ar la yudra ma qubuluhum min duburihi min kathrati sya'ar. Kami orang Arab, kami numpak perahu laut lalu diombang-ambingkan oleh gelombang selama 1 bulan. Kami terdampar di pulau ini. Ketika kami duduk di atas perahu skoci kecil kami berjumpa dengan binatang yang berbulu lebat sehingga tidak diketahui depannya ataupun belakangnya saking lebatnya bulunya. Lalu kami bertanya, kamu makhluk apa? Dia menjawab, aku jassasa. Kami bertanya, apa itu jassasa? Dia hanya berkata, kamu temui seseorang di bangunan ini. Karena orang itu sangat merindukan berita dari kamu. Kami datang segera ke sini dan kami takut kalau kami tidak aman dari godaan syaitan. Itu, rinci itu. Orang yang dibelenggu tadi bertanya, akhbiruni min nakhli bisan. Coba jelaskan kepadaku tentang kurma bisan atau baisan dengan difathahkannya huruf ba dan disukunkannya iya, baisan. Baisan itu sebuah kota di Yordania, di negeri Syam. Yordania dulu masuk ke dalam negeri Syam. Syam itu pecah menjadi 4 negara sekarang ini. Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Itu dulu negeri Syam. Dan Baisan ini kota di salah satu negeri Syam yang terletak di antara 2 kota Huron dan Palestina. Nah itu dikenal lebat pohon kurmanya. Beritahukan kepadaku tentang pohon kurma Baisan. Maka kata Tamim, an aisya'niha tastakhbir, tentang apanya yang kamu ingin ketahui. As'alukum an nakhliha hal yuthmir, aku bertanya tentang buah kurmanya. Apa masih berbuah atau tidak? Dijawab, na'am, ya masih berbuah. Lalu dia berkata, amma innahu yushiku alla tuthmir, sebentar lagi pohonnya tidak akan berbuah. Satu tuh. Itu tanda kalau pohon kurma di Baisan tidak berbuah, sudah dekat kiamat. Lalu orang yang dibelenggu tadi bertanya lagi, akhbiruni an bahirati Tibriyah. Sekarang ceritakan kepadaku tentang laut Tiberias, bahasa kitanya. Itu sebuah danau tapi besar dan airnya tawar. Mirip Laut Merah, Laut Mati, tapi kalau Laut Mati itu asin, ini mah apa namanya? Tawar, segar. Karena airnya berasal dari mata air dari bawah. Airnya melimpah dan menjadi sumber air bagi penduduk di sekitar sana. Sekarang ini daerah Tiberias ini dikuasai oleh Yahudi Israel, la'anahumullah. Tadinya berada di negara di tanah Palestina, tapi dikuasai oleh Zionis internasional yang dikuasai oleh negeri Israel sekarang. Nah, bagaimana tentang Danau Tiberias? Kami bertanya, kata Tamim, an aisya'niha tastakhbir, tentang apanya yang kamu ingin ketahui? Hal fiha ma, apakah masih ada airnya? Dijawab, hiya kathiratul ma, ya airnya masih banyak, melimpah.
Kata orang itu, inna ma'aha yushiku ayyadhab, sebentar lagi airnya akan kering. Dua tuh. Saya tidak tahu sekarang Danau Tiberias itu airnya kayak gimana. Apakah masih banyak atau sudah agak surut. Kalau Citarum sudah kering. Tapi alhamdulillah itu mah tidak menjadi tanda kiamat. Rumah saya dekat Citarum, kelihatan asalnya besar, tinggal selokan kecil ya. Airnya masih ada, mengalir sedikit karena kemarau ya. Ya, airnya masih banyak. Nah, kata orang itu sebentar lagi akan kering. Dua tuh, tanda kiamat. Lihat Danau Tiberias. Ketiga, akhbiruni an aini zaghar. Beritahukan kepadaku tentang mata air Zaghar. Mata air Zaghar itu mata air yang terdapat di negeri Hijaz. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antaranya kitab Mu'jamul Buldan dan juga diterangkan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith tentang letak mata air Zaghar ini. Tamim bertanya, an ayyi sya'niha tastakhbir, tentang apanya yang kamu tanyakan. Dijawab, hiya fil ain, hal fil aini ma, apakah mata airnya masih ada air, masih keluar enggak, masih ngalir enggak? Wa hal yazra'u ahluha bima'il ain, apakah penduduk sekitar mata air ini masih bercocok tanam dengan air dari sini? Dijawab, na'am, hiya kathiratul ma' wa ahluha yazra'una mimma iha. Airnya masih banyak, masih melimpah. Dan penduduknya bercocok tanam, bertani dari sumber mata air ini. Tiga tuh. Sebentar lagi akan kering juga. Keempat, akhbiruni an-nabiyil ummiyin. Ceritakan kepadaku tentang seorang nabi dari kalangan ummiyin, orang-orang kaum yang umumnya buta huruf. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Apakah sudah keluar atau belum nih nabi yang akhir ini? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Dia ada, sudah muncul, keluar dari Mekah, singgah di Yathrib. Yathrib ini nama lain dari Madinah. Qal aqatalahul Arab. Orang itu bertanya, apakah Nabi yang baru keluar ini diperangi oleh bangsa Arab? Dijawab, na'am. Ya, diperangi, diusir. Kaifa suni'a bihim? Apa yang mereka lakukan kepada Nabi ini? Dijawab, fa akhbarna annahu qad dhahara ala man yalihi min al-arab wa ata'u. Kami beritahukan bahwa Nabi ini sudah menguasai orang-orang sekitar Arab ini dan mereka mentaatinya. Jadi saat itu sudah ditaklukkan kota Mekah dan syariat Islam sudah berkembang di Madinah. Kemudian orang itu bertanya lagi, qad kana dzalik, apakah itu sudah terjadi? Dijawab, na'am, ya sudah terjadi. Orang itu berkata, amma inna dzaka khairul lahum ayyuti'u. Ya, hal itu bagus bagi mereka untuk mentaati Nabi akhir zaman ini. Setelah beres tanya jawab, orang itu berkata, wa inni mukhbirukum anni, sekarang aku perkenalkan diriku kepadamu. Inni anal masih, sesungguhnya aku adalah al-masih. Maksudnya al-masih ad-dajjal. Sebab ada dua al-masih. Satu muslim, satu kafir. Yang muslim al-masih Isa bin Maryam. Kedua itu yang muslim. Yang kedua al-masih ad-dajjal ini yang kafir. Sebutannya sama,
maknanya bertolak belakang. Al-Masih pada diri Isa, Al-Masihnya bentuk katanya disebut isim fa'il, pelaku, subjek. Al-Masih artinya yang menghapus. Kenapa disebut Al-Masih? Yang menghapus atau yang mengusap, sebab beliau bisa menyembuhkan seluruh penyakit hanya dengan diusap. Sembuh, walaupun penyakit bawaan dari lahir. Maka disebut Al-Masih. Adapun Dajjal, Al-Masih dengan makna Al-Mamsuh, yang dihapus. Maksudnya setengah atau satu dari matanya dihapus sehingga picek dia. Orang itu berkata, ana Al-Masih, aku Al-Masih. Maksudnya Dajjal. Wa inni ushiku ayyu'dhana li fil khuruj fa akhruju fa asiru fil ard fala adda'u qaryatan illa habattuha fi arba'ina laylah ghaira Makkah wa Tayyibah fihima muharramatani alayya kiltahuma kullama aradtu an adkhula wahidatan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayf yasudduni anha wa inna ala kulli naqbin minha malaikah yahrisunaha. Aku Al-Masih, maksudnya Dajjal. Sebentar lagi aku diizinkan keluar. Lalu aku akan keluar, aku berjalan di seluruh permukaan bumi. Tidak ada satu desa pun yang aku singgahi kecuali aku kuasai. Semua negeri di alam dunia ini kecuali Makkah dan Madinah. Kedua kota ini diharamkan atasku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu di antara dua kota ini, aku dihadang oleh malaikat sambil memegang sebilah pedang. Malaikat itu mengusir aku. Dan di setiap naqab dari Mekah Madinah ada malaikat yang menjaganya. Naqab itu jalan masuk antara dua gunung. Biasanya orang dari luar masuk melalui itu. Itu semua jalur masuk kota Mekah atau Madinah dijaga oleh malaikat yang menghunus pedang. Sehingga si Dajjal ini tidak bisa memasukinya. Nah, inilah cerita Tamim Ad-Dari radhiyallahu anha. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas mimbarnya berkata, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Kota inilah yang disebut thayyibah. Kota inilah yang disebut thayyibah. Kota inilah yang disebut thayyibah. Sebab tadi Dajjal menyatakan ghaira Makkah wa Tayyibah. Aku menguasai seluruh tempat di seluruh dunia selama 40 malam, 40 hari 40 malam, kecuali Mekah dan Tayyibah. Kedua kota ini haram atasku. Kata Nabi SAW, inilah Tayyibah ini, Madinah. Lalu beliau berkata, ala hal kuntu haddatsukum dzalik? Bukankah aku pernah menceritakan tentang Dajjal kepada kalian persis seperti pengalaman Tamim Ad-Dari? Para sahabat berkata, iya pernah. Karena walaupun belum ada pengalaman kisah Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal, Nabi SAW sudah menceritakan nanti ada Dajjal keluar. Tapi kapan keluarnya enggak tahu. Termasuk para Nabi para Nabi alaihi salatu wassalam sejak zaman Nabi Nuh sudah mengingatkan umatnya bahwa kelak akan ada Dajjal. Ma min nabiyyin illa haddara ummatahu anid Dajjal. Tak ada seorang pun nabi kecuali setiap nabi itu telah mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Kata Nabi SAW, Dajjal belum keluar di zaman nabi-nabi terdahulu. Lalu beliau menyatakan, wa huwa mukhrijukum la mahalata. Dajjal pasti keluar di zaman kalian.
Di zaman umatnya, mau tidak mau. Sebab zaman nabi-nabi sebelumnya belum keluar. Walaupun belum keluar, semua nabi itu sudah mengingatkan, memberi wanti-wanti kepada umatnya tentang bahaya Dajjal. Termasuk Nabi Muhammad SAW sering berbicara tentang akan munculnya Dajjal. Nah, kata beliau, فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةِ أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمِينِ لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ وَمِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ وَمِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ. Kata Nabi SAW, yang membuat aku takjub adalah kisah Tamim Ad-Dari ini sesuai benar dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kalian. Ciri-ciri Dajjal itu begitu, masih dibelenggu sekarang. Juga tentang Madinah dan Makkah yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Dia bukan di lautan Syam atau Yaman, tapi dia berada atau datang dari arah timur. Dia datang dari arah timur. Dia datang dari arah timur. 3 kali sampai berisyarat dengan jarinya ke arah timur. Timurnya maksudnya timur kota Madinah. Bukan timur menurut kota Bandung atau Indonesia. Dan ternyata Indonesia berada di sebelah timur kota Madinah, ya enggak? Apakah mungkin dari Indonesia? Wallahu alam. Tapi yang jelas ada di sebuah pulau. Pulau apa itu? Tidak ada penjelasan. Ya. Berkata Fatimah binti Qis yang menceritakan kisah ini, kata beliau, hafidtu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingat semua hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Fitan wa Ashratis Sa'ah. Dan diceritakan dalam bab Dzikru Ibni Sayyad. Dalam bab penjelasan tentang Ibnu Sayyad yang kemarin kita bahas. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ada banyak memberikan faedah penjelasan tentang hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, beliau berkata, "Waqad tawahhama ba'dhum annahu ay hadis Fatimah binti Qis gharibun fard wa laysa kadzalik. Faqad rawahu ma'a Fatimah binti Qis Abu Hurairah wa Aisyah wa Jabir." Kata Imam Ibnu Hajar, sebagian orang meragukan hadis Fatimah binti Qis karena dia ini hadisnya gharib. Gharib ini secara bahasa maknanya aneh atau asing. Tapi dalam ilmu mustalahul hadis, hadis gharib termasuk hadis ahad yang diriwayatkan hanya oleh satu perawi dalam setiap tabaqat. Hadis secara umum dilihat dari banyak sedikitnya rawi yang meriwayatkan ada 2, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir pasti sahih. Hadis ahad ada 3 jenis, hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis gharib, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi. Hadis aziz yang hanya diriwayatkan oleh 2 perawi. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh minimal 3 perawi atau lebih, tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir. Kalau mutawatir pasti sahih, kalau hadis ahad bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif.
Nah, hadis gharib walaupun oleh satu perawi bisa aja sahih kalau memenuhi syarat kesahihan hadis. Pertama, sanadnya muttasil, nyambung dari Nabi sampai perawi terakhir. Kedua, perawi-perawi itu semua thiqat, terpercaya, jujur, tidak ada cacat. Ketiga, perawi-perawinya dhabit, artinya hafalannya kuat, tidak pelupa, tidak salah-salah gitu ya. Kemudian tidak syadz, tidak bertolak belakang dengan ayat atau hadis yang lebih sahih darinya, maka ini sahih. Dan hadis gharib bisa saja. Apalagi kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini bukan hadis yang gharib. Karena bukan hanya Fatimah binti Qis saja yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Aisyah, oleh Jabir, dan beberapa sahabat-sahabat lainnya. Sehingga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan sanadnya sahih. Berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, qultu, kata beliau ketika mengkritik orang yang mendhaifkan hadis ini. Salah satu yang mengkritiknya namanya adalah Syekh Abu Ubayyah. Qultu wa mimman radda hadzal haditsil azim Syekh Abu Ubayyah faqad qala hadzal haditsu alaihi tabi'ul khiyal wa samatul wada. Dan di antara yang membahas, yang membantah hadis ini, kesahihan hadis ini adalah Abu Abiyah. Dia berkata hadis ini terlihat agak halu gitu, agak dibikin-bikin, dan ada karakter kepalsuan dari hadis ini. Hanya dilihat dari kisahnya. Kata Imam Ibnu Hajar, nas'alu Aba Abiyah, kami bertanya kepada Abu Ayah, bi ayyi dalilin yadurdu hadisan sahihan talaqatsul ummah bil qabul? Dengan dalil apa dia membantah hadis sahih yang diterima oleh umat hanya karena dianggap aneh? Apakah karena aneh tidak masuk akal berarti dhaif? Kan begitu ya. Berdasarkan hal inilah maka beliau menyatakan lemahnya orang-orang yang mendhaifkan hadis ini. Hadis ini sahih. Maka Imam Muslim meriwayatkan tentang hadis Tamim Ad-Dari ini. Dan selain Fatimah binti Qis, ada sahabat lain yang meriwayatkannya seperti Aisyah, seperti Abu Hurairah, seperti Jabir bin Abdullah dan beberapa sahabat yang lainnya. Dan itu dirinci oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Walhasil hadis Tamim Ad-Dari ini sahih. Isinya malah melengkapi hadis-hadis tentang Dajjal. Dan kita sudah jelaskan di awal, hadis tentang Dajjal ini mencapai lebih dari 45 hadis. Semuanya sahih sehingga mencapai hadis mutawatir maknawi. Walaupun Dajjal tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara eksplisit, ada implisit ada. Secara tersirat ada, tapi secara tersurat menyebut Dajjal dalam Al-Quran tidak ada. Tapi dalam hadisnya mencapai mutawatir maknawi. Sehingga wajib kita yakini kebenarannya. Dan Dajjal adalah makhluk yang hakiki, bukan kinayah, bukan simbol, atau bukan sekadar ungkapan dari sesuatu tanpa hakikat, bukan. Sebab banyak orang menyatakan, oh Dajjal ini simbol dari prinsip orang yang hanya berpikir dunia tanpa akhirat. Matanya picek itu artinya hanya dunia, akhirat nggak kepikiran. Siapa yang gitu itu Dajjal. Kan ada yang begitu kan? Ini semakin bertolak belakang dengan hadis yang ada. Kalau yang begitu sejak ribuan tahun yang lalu orang-orang sudah begitu. Sedangkan Dajjal keluarnya di akhir zaman. Ada lagi, oh Dajjal itu Amerika. Amerika nggak ada apa-apa yang dibanding Dajjal.
Dajjal cuma 40 hari. Amerika sudah berapa puluh atau ratus tahun. Masih ada juga, belum hancur juga ya. Memang fitnah yang ditimbulkan Amerika dahsyat. Tapi belum apa-apa dibanding Dajjal nanti. Jadi semakin orang memahami Dajjal dengan akal, dengan royu, semakin jauh, semakin tidak masuk akal, semakin bertolak belakang dengan nas-nas yang ada. Dan para ulama memasukkan keimanan terhadap Dajjal, bahwa Dajjal akan ada, maksudnya iman itu percaya bahwa Dajjal itu ada dan bakal keluar, bukan mengikutinya, bukan. Wajib kita beriman setan itu ada. Bukan mengikuti taat ke setan, bukan. Beriman setan itu ada, kita yakin setan itu ada, tapi wajib untuk dijauhi, jangan sampai tergoda. Nah, para ulama memasukkan Dajjal ke dalam bab akidah. Makanya dibahasnya di dalam rukun iman. Rukun iman yang kelima. Kita juga kan sekarang sedang bahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Salah satu cakupan makna iman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat, dan salah satu tanda kiamat adalah munculnya Dajjal. Walhasil ada orang di antara sahabat yang berjumpa dengan Dajjal, yaitu Tamim Ad-Dari. Dan Nabi SAW membenarkan cerita Tamim Ad-Dari. Kita percaya bahwa Tamim Ad-Dari tidak bohong, tidak dusta, bukan menghayal, bukan ngarang-ngarang, karena ada isbat dari Nabi SAW, penguat. Dan Nabi SAW menguatkan hal itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan informasi dari Allah. Kalau itu bohong, pasti Nabi SAW diberitahu oleh Allah itu bohong, karangan. Pasti akan dituduh Tamim Ad-Dari pendusta, kan begitu. Tapi nggak ada statement seperti itu dari Nabi SAW tentang Tamim Ad-Dari ini. Walhasil inilah kisah tentang Tamim Ad-Dari, dan ini dijadikan hujjah oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa Dajjal bukan Ibnu Sayyad yang kemarin kita ceritakan. Karena ketika Tamim Ad-Dari menceritakan Dajjal yang berada di sebuah pulau di tengah lautan, Ibnu Sayyad saat itu ada di Madinah. Gak mungkin kalau Ibnu Sayyad Dajjal, ada dua sosoknya di Madinah, ada di sana juga ada. Sehingga ini jadi dalil yang menguatkan Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal, dan Dajjal bukanlah Ibnu Sayyad. Jadi kita sudah jelaskan para ulama ikhtilaf tentang apakah Ibnu Sayyad Dajjal ataukah bukan. Sebagian ulama menyatakan bukan. Salah satu dalilnya tadi, kisah Tamim Ad-Dari jumpa dengan Dajjal, dan Ibnu Sayyad ada saat itu. Sebagian ulama bahkan sahabat ada yang menyatakan yakin bahwa Dajjal adalah Ibnu Sayyad. Apakah mereka tidak tahu bahwa ketika Tamim Ad-Dari ketemu Dajjal dan Ibnu Sayyad ada, mereka tidak tahu kisah ini? Tahu. Umar tahu, Ibnu Umar juga tahu ada kisah Tamim Ad-Dari dan Ibnu Sayyad ada, tapi kenapa dia kekeh Ibnu Sayyad adalah Dajjal? Apa yang menjadi dalil bagi mereka bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal? Ini kita akan rinci di Jumat yang akan datang. Karena masih panjang cerita tentang itu. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Tadi kalau Anda dengar tuh kalau ada dari Ustadz akhir zaman yang jelasin bahwa Dajjal tuh bakal keluar di zaman kita gitu Ustadz. Zaman kita? Iya. Apa alasannya? Gak tahu. Iya, betulkah Dajjal akan keluar di zaman kita masih hidup? Wallahu a'lam. Mungkin kita nggak tahu, karena perubahan
geografis, cuaca kayak gitu ya, perubahan perilaku begitu cepat sekarang berubah. Apakah kita akan mengalami? Kita tidak bisa memastikan tidak akan mengalami dan tidak memastikan pasti akan mengalami. Nah, kita sudah jelaskan jauh sebelum keluarnya Dajjal akan dulu tegak khilafah alal manhajin nubuwah sebelumnya. Kekhalifahan itu akan tegak di seluruh dunia. Sekali lagi loh. Dan hadis tentang hal itu ada sahih tentang masalah itu. Itu kan belum terjadi ya. Dan proses tegak ini panjang. Kita melihat situasi kehidupan kaum muslimin sekarang di seluruh dunia. Di satu negara yang mayoritas muslim pun masih jauh. Akidah mereka masih tercampur kufur, syirik, bid'ah, khurafat masih mewarnai kaum muslimin yang masih mendominasi suatu negara, kaum muslimin yang penuh khurafat, penuh penyimpangan. Gak mungkin kekhalifahan Allah hadiahkan kepada orang yang tauhidnya banyak menyimpang. Kekhalifahan ini hadiah dari Allah atas kesolehan umatnya. Itu yang menyebabkan kenapa para sahabat yang hidup di awal-awal zaman baheula setelah Nabi wafat diberi pemimpin sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu hadiah. Diberikan apa? Diberikan hadiah anugerah pemimpin yang bijaksana. Karena kesolehan mereka. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa pemimpin suatu negeri cermin dari keislaman di negeri itu. Kalau keislamannya baik, Allah akan anugerahkan pemimpin yang baik. Sebagai hadiah, sebagai anugerah. Tapi kalau rakyatnya masih jauh dari Islam, Allah azab mereka dengan cara diberi pemimpin yang akan mendolimi mereka. Yang akan menyengsarakan mereka. Seperti itulah yang terjadi ya. Nah, oleh karena itulah maka untuk melahirkan pemimpin yang adil, bina dulu rakyatnya. Tanamkan akidah yang benar, tauhid yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Quran Sunnah ini sudah aplikatif di dalam kehidupan. Maka akan muncul pemimpin yang akan mensejahterakan mereka sebagai hadiah anugerah dari Allah atas kesolehan mereka. Dan ini sangat masuk akal walaupun sistem demokrasi seperti kita. Kenapa pemimpin pejabat yang muncul dipilih adalah yang jauh dari Islam? Karena yang memilihnya juga jauh dari Islam. Karena tidak terbina. Kalau yang dipilih ini orang muslim yang loyal kepada keislamannya, para ahli maksiat nggak mau. Nanti saya nggak bisa mabuk, nanti saya nggak bisa dugem, akan dilarang. Nanti saya nggak bisa lagi mendirikan judi online, mendirikan pinjol, mendirikan macam-macam yang maksiat yang jauh dari agama, kan gitu. Makanya nggak dipilih yang komitmen. Itu karena kualitas rakyat pemilihnya. Tapi kalau rakyatnya sudah terkena dakwah, akidahnya, tauhidnya, pemahamannya, pengamalannya benar, muncul pemilihan. Baik untuk bidang legislatif ataupun eksekutif. Yang mereka pilih pasti yang Islamnya bagus, yang loyal. Dari suara rakyat yang soleh solihah ini lahir pejabat-pejabat yang komitmen kepada Islam. Kan gitu ya. Begitulah cara menegakkan syariat Islam dengan dakwah, bukan dengan politik. Politik dulu tapi umat tidak tergarap, nanti milih yang sekuler lagi, yang sekuler lagi. Oleh karena itulah maka kondisi umat di seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang mayoritas Islam, keislaman mereka masih jauh dari tatanan nilai Islam yang sebenarnya.
Masih banyak syirik, masih banyak khurafat, masih banyak kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan dilegalisir, masih terang-terangan kemaksiatan dilakukan secara masif gitu. Nggak mungkin Allah memberikan anugerah berupa khilafah alal manhajin nubuwah. Nggak. Maka lihat kondisi umat Islam sebenarnya masih jauh. Itu jauh masih sebelum keluarnya Dajjal. Nah, oleh karena itu melihat dari bagaimana ya proses keluarnya Dajjal, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, kita masih belum melihat tanda-tanda keluar Dajjal besar. Kalau Dajjal kecil banyak, para nabi palsu banyak, itu Dajjal kecil. Para pendusta, para penipu banyak, itu Dajjal kecil. Tapi Dajjal besar, tanda-tanda keluarnya masih jauh, masih belum. Dajjal besar hanya keluar ketika umat Islam nggak memiliki lawan dari kalangan sesama manusia. Enggak. Orang-orang agama lain sudah tunduk patuh kepada kekuasaan kaum muslimin, umat Islam nggak ada lawan di seluruh dunia. Muncul baru Dajjal sebagai lawan terakhir. Bukan terakhir, nanti ada Ya'juj dan Ma'juj katang ya. Kedua terakhir mungkin ya. Nanti kita akan cerita juga tentang Ya'juj dan Ma'juj, dan tidak kalah seru dengan kisah Dajjal ini. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, izin Ustaz bertanya. Sekalipun Dajjal itu belum keluar yang besarnya gitu, apakah dari sebagian umat manusia zaman sekarang ini sudah mempunyai sifat-sifat seperti Dajjal? Jadi intinya apa? Dajjal itu bisa memerintah melalui apa sifat perilakunya ini kepada kita ini umat-umat kita. Jazakallahu khairan katsiran. Iya. Wa jazakallahu khairan. Kalau yang dimaksud sifat Dajjal adalah fisik atau khawariqul adah, katakanlah sakleknya kesaktian. Dajjal bisa merintahkan langit, menyuruh atau menurunkan air hujan atau menahan. Menyuruh tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Menyuruh binatang-binatang untuk menghasilkan susu atau tidak. Ini khawariqul adah. Ini katakanlah kesaktian Dajjal. Tak ada orang yang seperti itu. Yang ngaku-ngaku banyak, tapi nggak terbukti. Para dukun yang aku sakti begini begitu ternyata tukang tipu, trik. Nah, kalau yang seperti itu tidak ada. Tapi karakter dasar dari Dajjal diambil dari makna Dajjal yang maknanya pendusta, ya ini banyak. Ada nggak di kalangan kaum muslimin yang pendusta? Banyak. Ini karakter asal dari Dajjal. Makna Dajjal adalah kadzaba. Makna Dajjal itu artinya pendusta. Yang sering berdusta dengan kualitas dusta yang hebat luar biasa. Nah, kalau yang seperti ini banyak karakter berdusta, menipu, memanipulasi, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Karena Dajjal begitu, dia punya api dan air yang kelihatan api, sebenarnya air yang kelihatan air, sebenarnya api, dimanipulasi. Orang yang suka memanipulasi kebenaran jadi terlihat salah, yang salah jadi dianggap benar, korban dianggap pelaku, pelaku jadi dianggap korban. Ada yang begitu? Iya, ini manipulasi. Yang seperti itu ada banyak ya. Itu baik apa buruk? Pastilah buruk. Maka semua itu diharamkan. Berdusta diharamkan. Menipu diharamkan. Man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, dia bukan umat kami. Mencela, memanipulasi kebenaran menjadi kebaikan, kebaikan menjadi kebenaran, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, adat dijadikan hukum dan hukum itu dianggap diabaikan, itu banyak. Itu termasuk diantara salah satu karakter Dajjal. Ya, kalau ini dimiliki oleh banyak umat manusia, jangan sampai kita memiliki satu pun poin dari karakter Dajjal seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
Pertanyaan dari pemirsa Roja. Ustaz, bagaimana kita menyikapi konflik yang terjadi di Palestina saat ini? Apa yang harus umat Islam lakukan dan apakah konflik tersebut memang akan terjadi sampai Dajjal keluar nanti? Jazakallahu khairan. Ya. Wa jazakallahu khairan. Banyak intrik politik di dalam kasus penyerangan Israel dengan Hamas ini. Tapi mau trik, mau ada manipulasi, yang jelas kita prihatin terhadap korban dari kalangan kaum muslimin yang ada di Palestina. Oleh karena itulah maka wajib kita prihatin, mendoakan keselamatan bagi kaum muslimin di sana. Apa perlu kunut nazilah? Iya, kalau ada instruksi kunut nazilah lah para imam. Isinya apa? Ya, meminta bantuan pertolongan kepada Allah terhadap mujahidin di Palestina, kepada umat Islam saudara kita, mendoakan kehancuran kepada Yahudi, kepada Zionis, ya. Lakukan itu di setiap momen yang mungkin kita lakukan. Dalam sholat kita doakan kaum muslimin di sana. Kalau imam, ya doakan. Ketika khutbah, ya doakan. Kalau umpamanya ada instruksi dari pemerintah atau minimal ketua DKM, kita kunut nazilah, lakukan. Baik kita sebagai imam ataupun sebagai makmum, lakukan. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau kita mampu memberikan bantuan kemanusiaan, lakukan juga. Ngirim orang relawan umpamanya untuk membantu kaum muslimin, memenuhi kebutuhan sembako mereka, kebutuhan mungkin apa saja yang mereka butuhkan, obat-obatan, pakaian. Apalagi kita nggak tahu menjelang musim dingin, sekarang bulan Oktober. 2 bulan lagi masuk musim dingin. November aja sudah mulai dingin. Dan butuh selimut gitu. Butuh apapun yang bisa melindungi mereka dari cuaca dingin. Ya, lakukan kalau bisa. Baik perorangan, lembaga atau apapun. Syukur-syukur kalau ditunjang oleh negara. Negara mengumumkan, kita kumpulkan. Kemudian kita kirim ke sana. Syukur kalau negara bikin bantuan militer ke sana untuk membantu kaum muslimin minimal mengevakuasi orang-orang lemah, ya. Kita support, kita dukung, ya. Jadi minimalnya kita prihatin dan mendoakan mereka yang menjadi korban dari perang yang terjadi akhir-akhir ini, ya. Semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin, memenangkan kaum muslimin dalam menghancurkan Zionis di negeri tersebut dan sesegera mungkin membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa dari cengkraman Zionis internasional. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang ini adalah salah satu fitnah untuk menyambut kedatangan Dajjal? Apakah argumen seperti itu ada dalil yang berhubungan dengan hal seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wa jazakallahu khairan wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah fitnah-fitnah yang terjadi sekarang ini sebagai sambutan munculnya atau kedatangannya Dajjal? Kedatangan Dajjal jangan disambut. Tolak kalau bisa. Tapi fitnah-fitnah ini memang sudah diinformasikan oleh Nabi SAW sebelum Dajjal keluar. Itulah yang kita pernah bahas di dalam tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda besar ada 10. Tanda kecil banyak yang sudah terjadi, ada jauh sebelum munculnya Dajjal. Banyaknya pembunuhan, munculnya orang-orang bodoh menjadi da'i, menjadi penceramah. Para bodoh baca Quran aja salah, ngaco gitu ya, tajwid makhrajnya nggak benar.
apalagi bisa bahasa Arab, apalagi menguasai tafsir hadis, tapi ijtihad dengan kebodohannya menerangkan Islam. Itu termasuk fitnah, namanya ruwaibidah. Min asyratis sa'ah ayyaqillal ilmu wa yakthurul jahlu. Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela, semakin dominan. Apa yang dimaksud ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin dominan? Maksudnya ilmu dan kebodohan tentang agama. Makin ke sini orang yang paham agama makin sedikit. Orang yang bodoh tentang agama makin banyak. Konyolnya orang bodoh tentang agama, tapi pintar dalam ilmu dunia berbicara tentang agama. Hanya karena dia bergelar profesor, doktor gitu ya, di bidang ilmu dunia, diminta ceramah, kebayang nggak? Saya nggak pernah mendengar ada orang yang bergelar profesor, doktor di bidang sains, di bidang IT gitu, diminta ceramah tentang penyakit dan obatnya. Enggak, padahal dia bukan dokter. Dalam bidang ilmu dunia tidak pernah seseorang yang ahli di satu bidang diminta ngajar atau ceramah di bidang lain yang tidak dikuasainya, kecuali agama. Bahkan ada orang kafir yang bukan muslim bergelar profesor, doktor, diminta ceramah tentang agama. Kebayang nggak kayak apa gitu? Ini apakah fitnah? Yaitu ruwaibidah. Ruwaibidah adalah orang bodoh tetapi berbicara tentang agama dengan kebodohannya. Ini termasuk salah satu tanda kiamat, tanda kecil, dan ini sudah muncul jauh sebelum kemunculan Dajjal laknatullahi alaih. Nah, jadi fitnah-fitnah yang terjadi itu tahapan munculnya fitnah secara bertahap, dari yang ringan, yang sedang, yang berat, super berat, berat, bingit, terus bertahap sampai menjelang akhir zaman itu lebih meningkat kualitas dari fitnahnya. Dan terakhir Dajjal, dan setelah Dajjal mati di tangan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, terakhir adalah adanya Ya'juj dan Ma'juj yang tidak kalah dahsyatnya dengan siapa? Dengan Dajjal, ya. Nanti akan kita ceritakan. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz ilmunya. Dari hadis Tamim Ad-Dari tadi yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dari ciri-ciri yang disebutkan, apa sikap kita seharusnya Ustadz dari ciri-ciri seperti air di Tiberias, kurma di Baisan, dan juga mata air di Zagor? Apa yang kita harus sikapi antara takut atau mengawasi dari ciri-ciri tersebut Ustadz? Terima kasih. Baik. Barakallahu fiik. Fenomena alam yang diceritakan berupa keringnya danau Tiberias dan tidak berbuahnya kurma di Baisan serta keringnya mata air Zagor itu di luar kekuasaan manusia. Kita nggak bisa berupaya, pokoknya bagaimana agar 3 tempat ini jangan sampai kering. Bikin apa gitu, nggak bisa diatasi. Kekuasaan Allah itu mah, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan mengantisipasi semua fitnah yang muncul. Walaupun belum tentu kita ketemu Dajjal, belum tentu sejaman dengan Dajjal. Tapi fitnah sebelum Dajjal nggak kalah dahsyatnya, nggak kalah hebatnya. Kewajiban kita mempersiapkan diri menghadapi seluruh fitnah tersebut. Dengan apa? Dengan ilmu. Tetaplah belajar. Karena ilmu bekal untuk bisa bersikap, merespon secara benar terhadap seluruh peristiwa yang terjadi, termasuk fitnah. Hanya dengan ilmu kita bisa mengantisipasi secara benar. Maka belajar ilmu.
Bertanyalah ke ahli ilmu. Itu yang pertama. Kedua, perkuat iman. Ketiganya, aplikasikan ilmu dan iman itu dalam bentuk amal. Keempatnya, jalin ukhuwah Islamiyah agar kita memperoleh dukungan kekuatan antar sesama kaum muslimin. Kita bisa menciptakan lingkungan yang bagus, ta'awun al birri wat taqwa, dan itu modal utama untuk bisa menghadapi fitnah apapun bentuknya, sehebat apapun kadarnya, itu akan jauh lebih ringan. Kalau kita membekali diri dengan ilmu, iman, amal, ukhuwah Islamiyah dan yang sejenisnya ya, baik kita akan ketemu Dajjal ataukah tidak. Jadi jangan sampai seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mengetahui nanti mereka akan kalah. Setelah Dajjal terbunuh, mereka lari diburu oleh kaum muslimin. Di benda apapun mereka bersembunyi, benda itu ngomong, "Hai muslim, ini Yahudi ada di belakangku, bunuh dia." Semua benda begitu, kecuali satu benda, yaitu apa? Pohon Gharqad. Mereka tahu apa yang mereka lakukan bukan beriman menjadi Islam, tapi memperbanyak menanam pohon Gharqad untuk bersembunyi di akhir zaman nanti. Diperbanyak itu. Iman kepada kejadian yang diceritakan oleh hadis ini bukannya iman kepada hadisnya, kepada ajaran Islam yang salah satu sumbernya hadis, bukannya masuk Islam, tapi memperbanyak pohon Gharqad. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita tahu bahwa akhir zaman tanahnya begini-begini, kita merekayasa jangan sampai itu terjadi. Lalu Danau Tibrias kita usahakan untuk diairi terus. Terus tadi pohon baisan diciptakan teknologi untuk terus berbuah. Terus mata air Zaghar diusahakan untuk terus kering. Jangan, nggak bisa. Itu adalah peristiwa fenomena alami yang di luar kemampuan kita dan Allah yang mengaturnya ya. Tapi cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.